Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhajirullah wa Sayyidina Baqir Muqaddam Muhammadin Nabi alaihi wasallam. إلى رب العطاء سلام القدر الجيلاني يقول على سيد السماء يجعل السماء إلى رب الربين السماء والسماء المدني ويقول على سيد السماء على القدر إلى رب الشفيع والنبي الملك وحول الشام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ على الجنة السائب والشيخ نبي الرحمن أبو محمد بن سيما وزين والغنى سيكون أبين وسنة ريه حبيب الله بن الأحد وسنة سيدنا ولسيدنا جميع مشايخنا ننفق أموالهم وجدهم بسبل هذه المجلس هذه المسجد مصباح المنير أن الله كان بشم الرحمة والمغفرة يولي درجة بالجنة هدى علينا وعلينا أحفظ أهل جيراننا من بركاتهم من بركاتهم من بركاتهم من وعلي وسلم على وسيد ونبحث بدنيا والآخرة وزونا فهم النبيين هزا المرسلين وإله من الملك المقربين أرزقنا العلوم اللدنية والمثاقبة وذكر جبسنا خاتمة على هذه النعمة صالحة على حضر النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نجانا من الضلالات وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسائل شفاعة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على صاحب المعجزات سيدنا ومولانا محمد صاحب الكرامات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح عزل ذكرهما بالعم النوير يعلم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, dan kita juga harus selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang selalu juga Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat berikut bila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Kita panjang umur, sehat walafiat. Kita kembali berada di bulan Rabiul Awal. Kita mendapati bulan kelahirannya Rasulullah, bulan hijrahnya Rasulullah, dan peristiwa wafatnya Rasulullah. Hendaklah kita senantiasa membukakan hati kita dengan pintu kegembiraan kehadirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud syukur kita kepada Allah, sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah. Orang yang bersyukur kepada Rasulullah, dia akan gembira kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawanah halaman 5. Kita ulang sedikit baris keempat dari bawah. Faslun, suatu pasal. Wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika. Lazimkan wahai saudaraku, jar Habibullah bin Al-Haddad ini,
bimuraqabatillah, dengan mengintai-intai akan Allah Subhanahu wa taala, fi harakatika, di dalam gerak-gerak engkau, alaika tu bahasa kitanya tu bahimat. Kalimat alaika ini bersungguh-sungguh kam jakai orang bahuma tu bujur bahuma, jangan incaan, serius. Nah, ini yang dimaksud sidin, di dalam gerak kita itu betul-betul engkau seakan engkau gerak-gerak itu dilihat oleh Allah. Wasakanatika, dan diam engkau. Jadi bergerak berdiam itu serasa dilihat oleh Allah. Walahzatika, kedipan mata, tarfatika, geritik mata, khawakhataratika, geritik hati, wa iradatika, dan kehendakmu, wasairi halatika, semuaan apapun yang ada di dalam dirimu. Nah, rasa akan selalu dilihat oleh Allah. Di apa jarang kalau bahasa orang bahari itu dipanakkan kangarannya adalah, atau di apa namanya itu, ditanazul, atau kalau bahasa anunya itu dirasuk, istilahnya itulah. Pokoknya nang ada pada kita ini gerakan tu Allah menggerakkan gitu. Nah, berdiam tu Allah mendiamakan, bergerak tu Allah menggerakkan, berkedip mata tu Allah mengedipkan, hati hendak ini Allah menggerakkan. Pokoknya semuaan apanya aja ampunnya tu Allah. Nah, dan itu aja sidin dipanakkan di dalam diri kita. Hati dipanakkan tu nang ada tu Allah semua ada. Jangan kita, nang ada itu Allah semua. Nah itu tuh namanya muraqabah. Ngegawian itu aja sidin alaika, artinya dilatih. Nah, dilatih, dicoba, latih harus pokoknya kemana aja bayangkan kita ini dilihat Allah, di mana aja kita berada dilihat Allah. Gawian apa aja nang kita gawi dilihat Allah, sekalipun kita di dalam jamban sama, di mana aja kita tuh selalu dilihat Allah. Nah itu jisidin alaika, dilatih, dilazimakan. Arti dilazimakan tuh coba lagi, artinya maksud coba lagi, kadang-kadang ingat, kadang-kadang kada, itu kan. Itu yang dimaksud dengan dicoba itu. Pokoknya nang sekira kayak apa, banyak ingatnya pada kadanya. Harus banyak ingatnya dengan Allah, karena kita diberi waktu oleh Allah setiap hari itu 24 jam. Nah, di dalam 24 jam itu nak kayak pas yang sekira kita tuh selalu di dalam ingat dengan Allah itu. Nah, ingat itu disebut dalam bahasa Arab namanya ya zikir. Jadi kita itu bawa berzikir ya. Ada bawa berzikir itu iya bawa beringat. Nah diingat apa? Iya yang diingat dengan Allah. Nah, bergerak, berdiam, berkedip mata, bergeritik hati, merasa nyaman, merasa sakit, merasa manis, merasa pahit, merasa pedih, merasa bahagia, merasa sedih, merasa senang. Semua untuk Allah, semuanya itu menggerakkan. Nah, bila kita itu kawama ingatakan, mempanakan itu semua gerakan Allah, napanya aja nak ada di dalam diri kita itu, kita tuh kada bakal sedih lagi, kada bakal apa namanya gundah lagi. Hanya Allah nama atur semua. Jamur benih hujan, kehujanan, ya sudah. Men Allah menghendaki, ya sudah. Kada perlu disalahkan gara-gara ikam kada mana kopi, gara-gara si anu kada menggeni, gara-gara si apa tikaranya karabit, gara-gara angin kan, jangan.
semuanya kehendak Allah. Itu namanya lalu ma'rifat atau zikir kepada Allah. Nah, gawian yang kayak itu tuh panakan di dalam diri kita. Setiap apa yang kita gawi, maka kita tuh lalu jadi ibadah karena. Nah, itu yang dikehendaki oleh Allah tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah muabdi. Itu ibadah kita ma'rifat. Ingat harus itu ibadah kita. Nah, cuman jangan cukup hanya dengan itu aja lah. Syariat tetap jalan, sembahyang tetap, puasa tetap, halal haram tetap, semuanya tetap. Cuma ingat itu jangan lupa di dalam diri kita. Nah, bila di dalam keseharian itu kalau kita mempanakan semuanya itu Allah, amun di dalam sembahyang itu makin nyaman, makin nyaman, makin nyaman. Nah, keseharian semuanya ingat, ya Allah, kena asa sakit, awak nih asa awak nih babagawi bangkut nih, seuyuh lelah berapa, ya Allah, ulun ridha engkau merasakan uyuh nih. Raditu billahi rabba, ulun ridha, ulun uyuh ni pian nak uyuhakan ridha ulun tenang. Jadi guring itu janak guring, karena ridha ini perbuatan Allah. Nah, lapang pikiran, ingat juga ulun ridha, ya Allah terima kasih engkau melapangkan pikiranku. Kan gitu. Jadi apa aja yang terjadi di dalam diri kita kehidupan ini, baik kadang-kadang baik, buruk non buruk, semua ingatkan dari Allah. Tenanglah kita. Makanya keakhirannya juga guru, tidak ada sesuatu pun di dunia melainkan nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nang baik itu nikmat, nang kada baik itu pun juga nikmat. Kenapa? Karena kita ingat ini Allah. Nah, karena ini Allah, kalau kita mengingat itu bahwa itu dari Allah, itulah nikmat dari Allah. Semuanya nikmat. Akhirnya tidak ada di dunia ini apapun terkecuali hanya nikmat dari Allah. Nah, bila kawan kayak itu tuh kada ada lagi itu bala tuh, kada ada lagi itu musibah tuh. Bungkusnya aja musibah tuh, bungkusnya aja dalamnya nikmat. Ujian tuh bungkusnya aja dalamnya nikmat. Berarti sakit luka tersipak benda zahiriyahnya aja bala, hakikatnya nikmat. Bungkusnya aja bala itu dalamnya nikmat. Tulisannya wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Inikah di mana? Ada. Membukir nih, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Artinya itu mengatakan apa yang ada pada diri kamu itu semua kada ada lain kecuali nikmat dari Allah. Bila kita kawal memurakabahkan itu, nah, jadi nang baik itu nyata nikmat, nang kada baik itu pun kalau kita ingat itu Allah, nikmat jadinya. Lalu bala tuh bungkusnya aja lagi dalamnya nikmat. Nah, kayak ibarat iwak tuh tulisannya aja iwak wadi masin, padahal dimakannya nyaman. Iwak haruan besanga masak kabak nasi kuning nyaman, karena memang nyaman zahiriyahnya. Dilihat zahiriyahnya iwak haruan bauya masin wadi masin kelak. Kalau orang memandang kulit kedakun, kalau orang memandang kulit kada nyaman, karena dia pandang kulit apa masin kada akan makannya. Tapi kalau orang yang memandang itu hanya kulitnya, makan ikan asin itu bukan jadi sebuah kemasinan, tetapi sebuah kenikmatan. Kadang-kadang ganjang makan nang masin pada makan nang udah masin. Nasi kuning sepiring aja bis. Iwak wadi bisa sarang-sarang makan. Itu artinya apa? Kalau masin dipandang hanya kulit, tetapi dia memandang ke dalam itu nikmat,
masin itu kada lagi masin. Begitulah dalam kehidupan. Ketika nikmat datang, kita ingat dari Allah, nikmat. Ketika bala, ujian, cobaan, fitnah datang kepada kita, kita pandang ini Allah juga nama melakukan ini, Allah juga nama memberi ini. Maka itu zahiriyahnya bukan lagi bala, tetapi itu nikmat. Maka akhirnya seluruhnya yang ada pada kita itu tidak ada lain dan tidak bukan wa ma bikum min ni'matin fa minallah, nikmat samaan. Nah, lalu ketika kita kau seperti itu, lalu disebutlah kita dengan zikir kepada Allah. Nah, itu yang dikehendaki oleh Habib Abdullah Al-Haddad lawan kita. Apakah kita nang itu kawa asal alaika di situ dilatih terus dicoba terus. Nah, lalu bahasa agamanya disebut dengan riyadhah ngarannya. Wastas'ir qurbahu minka, rasakanlah dekatnya engkau Allah dengan engkau. Wastas'ir, rasakan dekatnya Allah dengan engkau. Nah, ya deh. Apa yang dirasakan? Allah dekat lawan kita. Sebenarnya Allah itu memang dekat, cuman kita kadang merasa parah. Tuhan dekat itu kadang merasa, kenapa jadi kadang merasa? Karena kita memang kadang merasakan. Coba kita rasakan. Nah, akan terasa bahwa itu semuanya Allah semua. Coba kita berasa minum. Mun kita bermikir, amannya Allah kadang menghendaki kita mau hilang haus tuh. Kadang mau hilang apa? Aku ini apa pandai aku ini? Aku ini kadang ada apa-apanya. Tuhan kadang menghendaki kan gitu. Rasakan semua. Nah, Allah itu dekat. Bahkan dalam Quran itu Allah mengatakan, ana aqrabu minhu ilaihi min hablil warid. Aku dekat kepada hambaku itu lebih dekat daripada urat bulu. Ini urat bulu di gulu sini. Artinya beresok dewaknya Allah tuh dekat lagi. Artinya apa? Nyata semuanya ini perbuatannya semua. Gerak kita ini kan ada sebenarnya. Hakikatnya pun kada ada sama sekali. Nah, cuman kita kadang merasa. Nah, mudah-mudahan Allah beri hidayah petunjuk dan tolong kepada kita. Wa'lam, ketahuilah annahu nazirun ilaika, bahwasanya Allah itu memandang kepadamu. Nah, ya kalau ketahui kita ini sebenarnya dilihati oleh Allah, dipandang oleh Allah, diitihi oleh Allah. Allahnya dekat dengan kita. Nah, wa muqtali'un 'alaika, dan melihat atas engkau, la yakhfa 'alaihi minka khafiyatun, tidak ada samar sekalipun atas engkau oleh sebuah kesamaran. Sedikit pun kada ada terlindung kita dari pandangan Allah Ta'ala. Lihat sedikit pun kada ada. Jadi ketika kita berdoa itu ingat nangka itu supaya doa kita itu khusyuk. Biar gimana kita ya Allah. Karena seakan-akan kita tuh berhadapan dengan Allah. Seakan-akan kita berhadapan dengan Allah. Manggawin apanya aja, kita tuh seakan-akan bercakap-cakap dengan Allah. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta, ya Allah, mudahan ini. Nah, kita tuh seakan-akan berhadapan dengan Allah. Nah, kawan nangka itu berarti namanya kita tuh muraqabah. Zikir itu nang kada kawan dicatat oleh malaikat itu tuh. Amalan nang malaikat tuh kada kawan mencatat, kenapa? Nya kada tahu. Kebaikan hamba ini malaikat ini kada tahu. Ini malaikat rakib dan atid ya kalau mencatat amal kebaikan dan mencatat amal keburukan. Dikira malaikat sedini duduk aja di gardu. Nah, dikira ini kada disinggawen mongot aja dikira malaikat. Padahal hati sidin kontak dengan Allah.
Dilihat malaikat di perumahan tuh matam jana, kitip. Malaikat itu mencatat malaikat tuh matam sidin. Padahal hati sidin dengan Allah sidin ke waktu matam kada merasa matam, Allah nama matamakan, Allah nama menggerakkan. Waktu makan Allah nama makankan, waktu kenyang Allah menganyangakan, waktu melihat Allah melihat. Samaan sidin ingat dengan Allah. Kada kawan malaikat tahu itu kada melihat. Nang tahu hanya dirinya dengan Allah. Ini nangaranya amalan nang bujur nang kada diketahui oleh malaikat, amalan sirri ngaranna. Zikir sirri. Makanya dalam peristiwa itu kan ada ketika seorang hamba nih dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Surganya nih surga yang tinggi. Malaikat bingung, wahai Allah, sepengetahuan kami si fulan ini amalannya biasa aja. Mestinya surga nang ini aja nih, nang sadang aja nih. Kenapa engkau beri surga nang istimewa, surga nang harat? Ibarat hotel tuh itu hotel bintang 5. Menurut kami ini bintang 1 aja, sadangannya nenek. Catatan kami nah. Ajarlah Ta'ala hanya aku dan dia yang tahu. Dia setiap saat, setiap detik selalu hatinya tuh ingat lawan aku. Perbuatannya, ucapannya, gerak hatinya, niatnya apa. Waktu aku beri bala, waktu aku beri nikmat, dia selalu ingat dengan aku. Hanya aku dan dia yang tahu, maka aku akan membalas segala kebaikan dan zikirnya itu. Nah, ini amalan yang betul-betul pahalanya tuh kada diketahui oleh malaikat. Nah, ini adalah orang nang zikir. Itu dimulai dahulu dari yang disebut dengan muraqabah. Artinya kita tuh bekerja selalu rasa dilihat oleh Allah. Ketika kita berdoa, rasa Allah ada di hadapan. Lalu ketika kita berdoa tuh seakan-akan berduaan meminta dengan Allah. Kadang kosong tuh ada. Karena kita sedikit pun tidak terlindung dari pandangan Allah. Dalilnya wa ma ya'zubu 'an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama, dan tidak terdinding dari Tuhan engkau sesekecil zarrah pun di bumi dan tidak juga di langit. Nah, di langit di bumi sekecil apapun makhluk itu kada ada taliyung Tuhan melihat. Ya kecil rubaharita tungau tu sidin halus, tungau tu halus kada makan di sidin 40 hari kurus benar dirumpak pulang oleh motor satu hancur pulang halusnya ya tuh kelihatan oleh tuh Allah Ta'ala. Artinya saking memisalkan gitu kan rubaharita di sini tungau di sini ada halus tungau tuh. Oh ini ngatakan udah bertungau lagi bang lah lain beheri tungau tuh halus ada makan 40 hari kurus benar dirumpak motor satu sidin rimik ketahuan Tuhan jata. Artinya sekecil apapun makhluk di dunia ini, perkara apapun tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Artinya apa? Tidak ada pembiaran dari Allah. Semua yang terjadi itu atas kehendak dan izin Allah. Ada tuh rahasia Tuhan. Makanya kita setiap apa yang terjadi itu jangan kita protes, itu kehendak Allah. Kadang kita kayak saudara kita di Palestina ya kalau lawasnya dan mereka itu berjuang kadang merdeka juga lagi saka kehendak Israel membunuhi orang sana. Ahli ibadahnya kurang apa di Palestina itu ya kalau para penghafal Quran berapa ribu pada sedikit kita. Kenapa mereka tersiksa di sana? Apakah Tuhan terus
kadang melihat penderitaan orang muslim dan kita orang seakan-akan kayak kada kuasa Tuhan ya seakan-akan dilihat kadang itu ada rahasia Allah itu belum lagi saatnya belum memang sudah ada hadis akhir zaman bila sudah sampai saatnya karena dunia ini aman berada kada lagi orang kafir ada lagi belum nah lalu pengwena kayak apa disitulah Allah itu mengganalkan mujahidnya mengganalkan jihadnya pahalanya jadi orang-orang yang berjihad fisabilillah itu adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah Allah itu menyuruh kita bersungguh-sungguh di dalam berjihad. Allah menyuruh kita tuh kadang menyuruh berjuang untuk menang dada. Coba dalam Quran adalah nyuruh menang dada. Allah tuh hanya menyuruh berjuang aja. Menang atau kalah itu urusan Allah. Allah menyuruh kita tuh berjuang aja. Sama dengan hidup kita di dunia ini. Allah menyuruh kita tuh beramal, beribadah, berusaha, beramal, beribadah, berusaha. Kadang Allah menyuruh bila ini pasti sugih, bila ini pasti kada sugih kada. Pokoknya Allah menyuruh kita tuh hidup, beramal dan beribadah. Soal rezeki itu Allah atur menghendaki. Nah, kayak itu. Tujuan kita hanya beramal dan beribadah. Jadi artinya dalam kehidupan kita jangan memprotes perbuatan Allah apapun di dalam diri kita. Nah, dan gerak-gerik kita itu sekecil apapun tidak terlindung dari pandangan Allah. Wa in tajahar bil qawli, dan sekalipun engkau menjahirkan perkataan berjaring-jaring bersuara, Tuhan mendengar ya. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui yang tersembunyi dan maha tersembunyi. Nang gimit pun mendengar, nang nyaring mendengar. Artinya kada perlu harus jaring, kada perlu harus gimit. Punya ada gimit dan nyaring itu kada ada beda di sisi Allah. Walaupun berdoa, ya Allah, wah berhebat oleh. Nang gimit, ya Allah, kada ada beda di sisi Allah. Nang nyaring lawan nang gimit Allah sama. Wa may ya'zubu ar-rabbika, kada ada perbedaan. Jadi itu kenapa ada orang berdoa nyaring, kenapa ada orang berdoa gimit, itu tergantung bawaan hati. Kenapa? Ada dengan cara nyaring sekiranya dia merasa dekat dengan Allah, ada dengan cara gimit dia merasa dekat dengan Allah. Tergantung kita masih hendak nyaring boleh, hendak gimit boleh. Perlu diingat di sisi Allah tidak ada beda nyaring lawan jangan gimit. Berdoa tetap didengarlah Ta'ala, doa kita tuh tetap didengar sekalipun hanya di hati kita bergeritik tuh di hati aja. Nabi dia minta ini, tetap Allah mendengar permintaan kita tuh. Nah, lalu antara nyaring dan gimit itu hanya bawaan hati kita. Kadang-kadang kita rasa dekat dengan Allah dengan nyaring, ya Allah. Kadang-kadang kita rasa dekat dengan Allah dengan gimit. Kadang-kadang kita rasa dekat dengan Allah dengan dalam hati. Nah, itu intinya di dalam diri kita sedikit tidak ada yang samar. Wa huwa ma'aka, Allah itu selalu bersama engkau. Nah, ya Allah tolong kita kemana aja kita. Ainama kunta, dimanapun engkau berada. Nah ya, di mana aja kita berada, Allah bersama kita. Jangan dikira Allah tuh kada melihat. Amun kita ingat nangka ini ya nangka dawani kita tuh kada sembahyang kadawani kada sembahyang sampai waktunya, kadawani kada sembahyang. Allah kalau kita ya Tuhan sedang sembahyang, sedang sembahyang. Bil ilmi wal ihatati, dengan mengetahui dan meliputi. Pokoknya di mana aja kita selalu diliputi Allah. Wal iqtidar, dan menentukan. Wa bidzalika ma'al hidayah wal i'anah wal hibzi,
dan yang demikian itu beserta petunjuk dan pertolongan dan pemeliharaannya. Semuaan bisa kita ditolong Allah, bisa dipelihara Allah, bisa diberi hidayah oleh Allah. Di mana aja kita tak ada sunyi daripada selalu disertai oleh Allah. Kemana aja. Nah, bila kita itu kawa, kita tuh merokobah. Kan ada dahulu sudah di kitab-kitab disebutkan seorang guru nina mentis muridnya nina sampai di mana dia muraqabah dengan Allahnya, sehingga murid ini waktu itu dalam kitab itu disebutkan kurang lebih 40 orang. Seberatan murid ini diberi sidin binatang, jangan betul anggaplah ayam, diberi ayam seekor seorang, najis sidin ayam, orang 40 bawa belik, tolong ayamnya besok bawa ke sini, sembelih di tempat orang, di tempat yang kada dilihat oleh orang. Sembelih ayam ini di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Esok bawa ayamnya ke sini. Beli ya, masing-masing bawa ayam. Pada-padanya mencari tempat. Ada yang menyembelih dalam kamar, nang kada kelihatan orang. Ada dalam gudang, ada nang padang hutan, ada nang di mana-mana nang sekitar kada lihat orang. Sampai besok waktu ditentukan guru datang berdataan. Nah, pada-padanya ayamnya matian berdataan sudah bersembelih. Seikung dah duduk pendudian, jano mana belum datang? Belum Ustaz saya menanya. Akhirnya datang. Sekali datang belum sampai, kedengaran jauh-jauh. Oh, bok ayamnya. Kada disembelih, datang. Nalah ini menawarkan, omang ini kedua ini kamu nyembelih ayam, kada disembelih. Jangan sekolahnya, aku kada tahaga mencari tempat nang kada dilihat orang, menyamannya dalam kamar, dalam jamban, ada nama lihatnya. Takurihi spesies pak guru, ditakunilah guru, hai pulan, semurid nih. Kenapa ikam kada menyembelih? Kada tahaga ka tempat nang kada dilihat orang. Kada tahaga kah? Nah lainnya sudah ikam di mana? Takutnya masing-masing, aku di jamban, aku di kamar, aku di aku belindung macam-macam. Ikam bang, jangan nurutin itu. Ujar nasi murid tadi, wahai guru, ulun dengarkan kalimat pian dari nah. Ujar pian, sembelihlah di tempat nang kada dilihat oleh orang. Ya kalau iya ya guru. Ulun ni orang kalau guru. Ulun ni orang kada. Orang manusia. Kada sanggup guru ulun syarat nang jar pian kada sanggup. Bujur orang nang lain kada melihat, tapi di ulun seorang nang melihat. Nah. Kada kawal guru, kada kawal menyembelih. Orang aja dilihat oleh orang. Siapa orangnya? Ulun sendiri nih pak orang. Apalagi Allah ajarnya. Berlindung dari orang aja kada kawa, apalagi berlindung dari Allah. Pasti dilihat oleh Allah. Oleh karena itu guru kada sanggup menyembelih ayam. Apa ajar guru? Sadaqta, engkau sudah benar ma'rifat kepada Allah. Sampai muraqabahnya nih kawa. Nah di situ artinya apa? Kita ini berlindung dari makhluk aja kada kawa, perbuatan kita pasti ada yang jadi saksi gebian kita nih, baik atau kada baik, apalagi dari Allah. Nah makanya di akhirat dalam Yasin kalau al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di hari kiamat mulut kita ini dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita ini bapandir. Inya di anu semalam ambil ini, inya di anu semalam menyalahi ini, inya di anu semalam menyakiti si anu.
wa tashhadu arjuluhum, betis menjadi saksi. Iih jar betis, aku nang bajalan, aku nang beingkang inya menggawi nang ini. Bima kanu yaksibun, apa nang digawinya. Dari makhluk, dari manusia aja, dari orang aja kita kadang berlindung, apa dari pandangan Allah. Nah, kawak kita nangka itu, maka itu namanya kita tuh muraqabah kepada Allah. Summa qala wa in kunta minal abrar wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki yang halal lagi banyak lagi berkat. Allah tolong dalam taat amal ibadah, selalu diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kullu tin salih ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.